Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal bensin. Mengapa penulis ingin bahas soal bensin? Soalnya ini sekalian mau review lah. Review bahan bakar Shell Super. Shell Super itu oktan 92. Produknya Shell yang satunya lagi itu oktan 95, pakai standar RON ya, nggak tahu lagi ya kalau standarnya beda makanya. Jadi persamaannya Shell Super itu adalah sama dengan Pertamax. Penulis ya masih baru isi 18.000 ya, 18.000 harga Shell Supernya 9150. Penulis lupa kalau pertama berapa, 9.600, lupa. Yang jelas dengan 18.000 itu sudah terasa perbedaan dari respon mesin. Kalau dari sisi tenaga feelingnya kayak berkurang, tapi kan namanya feeling nggak begitu bisa diandalkan ya. Oleh karena itu ya penulis mau coba uji irit nih, mumpung mendung ini, hujan-hujan ini. Penulis ingin tahu berapa sih konsumsi bensinnya kalau pakai Shell Super ya yang kadarnya cuma 18.000. Ini untuk uji pertama aja. Sebelumnya bensinnya ini campuran premium dan Pertamax. Penulis anti pakai Pertalite. Pertalite itu bukan bensin yang bagus, kandungan energinya paling rendah, dan banyak yang ngeluh mesin jadi hitam kalau yang pakai karbu ya. Kalau yang pakai injeksi nggak ngerti. Ini kalau untuk konsumsi bahan bakar ya, ini penulis riset ECO MID-nya, mileage indikatornya itu biasanya kalau sekarang ya dari setengah-tengah gini dapatnya itu sekitar di atas 50, tapi ini kok di bawahnya ya 47. Salah satu yang membuat boros itu sepertinya karena memang tenaganya yang Shell Super ini kurang. Ya entah bener entah enggak, tapi kalau feeling penulis merasakan ya ini tenaganya kurang. Kalau lihat hasil ekonomi hasil MID sementara ini, angkanya memang lebih rendah. Biasanya harusnya dalam kondisi gini bisa lebih tinggi harusnya. Yang beda juga itu adalah biasanya penulis merasakan tenaga yang lebih ketika penulis putar gas sedikit gitu ya, ada sentakannya. Ini nggak ada sama sekali. Jadi sepertinya Shell Super itu kandungan energinya termasuk rendah. Kandungan energi termasuk rendah. Jadi harusnya ini campuran bensin dibuat lebih kaya ya. Mungkin kandungan energinya lebih besar Pertamax. Tapi ya gitu, beda lagi ya. Ini kalau nguji bensin gitu minim 20 km dulu. Soalnya kan bensin itu fungsinya macam-macam. Jadi ada membersihkan kerak juga kan. Nah, untuk mengetahui kemampuan bensin sebenarnya kita harus pakai jangka waktu yang agak lama, karena yaitu untuk mengecek, menguji kemampuan pembersihan kerak juga. Dan kemampuan pembersihan kerak juga itu sekitar minim 20 km. Kalau yang lebih bagus lagi saya 1 hari. Ya penulis nggak nyangka sih Shell Super ini kayak begini, tenaganya terasa kurang.
Cuma alasan penulis pakai Shell Super ini kan, satu, karena premium nggak ada. Padahal premium itu bensin yang paling tinggi energinya dari Pertamina kalau menurut penulis loh ya. Penulis pakai premium itu oke-oke aja, enak tarikannya di sendal gini gitu terasa. Ini enggak terasa sama sekali. Terus pakai premium juga ya lumayan irit. Penulis coba untuk kondisi semi lancar gitu bisa 50 km 50 km per liter hari Sabtu. sayangnya premium itu habis ya, bukan habis ya, dihentikan penjualannya oleh Pertamina. Waduh, begitu Pertamina dihentikan penjualannya, wah wis penulis susah. Karena ya premium itu bensin yang paling ideal menurut penulis. Mungkin ada yang ngomong premium itu zat aditifnya kurang ya. Zat pembersihnya kurang ya. Wajar kalau kurang, karena yang butuh pembersih lebih banyak itu adalah bensin dengan oktan tinggi. Jadi bensin dengan oktan tinggi itu lebih sulit terbakar kan. Karena lebih sulit terbakar juga sampahnya makin banyak, deposit makin banyak, makanya butuh pembersih lebih banyak. Nah, kalau motornya itu bisa aman pakai premium, maka ya pembakarannya ya bersih. Nah, yang Pertalite entah ada apanya tapi pembakarannya sering lebih kotor. Penulis nggak pernah ya pakai Pertalite, pakai NMAX. Di NMAX ini nggak pernah pakai Pertalite. Kalau di motor-motor lain mesti terasa, mau di Honda Beat, di Next 2, di Spin, itu terasa tenaga berkurang dibanding dengan pakai premium loh ya. Oh iya, termasuk juga di di mobil kalau nggak salah pernah pakai Pertalite itu nggak enak. Pernah nggak ya pakai Pertalite? Iya pernah kayaknya pakai Pertalite. Diisi istri Pertalite, nggak tahu. Ya wis tenaganya jadi nggak enak. Setelah balik premium lagi enak lagi. Jadi Pertalite itu nggak enak. Kalau Pertamax itu masih lumayan lah, nggak terlalu jauh turunnya. Kalau untuk NMAX ini mungkin cocoknya pakai Pertamax ya. Jadi pakai premium terasa ada yang kurang gitu. Kurangnya bukan di sentakan tenaga, tapi di itu loh, yang golongannya ngelitik, yang golongannya ya ciri-cirinya kalau oktan bensin kurang. Jadi tenaga nggak terasa full 100%. Apalagi kalau nggak pakai pro kapasitor pasti terasa ya di NMAX ini. Ya sudah, premium nggak ada karena pemerintah menentukan premium harus dihapuskan. Ya wes, sekarang digantikan Pertalite yang dijual dengan harga premium. Harusnya penulis bisa beli tapi males karena eman motornya. Pingin yang optimal terus toh. Tapi ya sayangnya nggak bisa. Walah, 42,5. Guys, confirm ini ya, bensinnya Shell Super itu nggak sip ya. Tapi biarin lah. Cek terus ceritanya. Ya karena sama pemerintah dihabiskan, nggak ada lagi, ya penulis balik Pertamax. Balik Pertamax sementara tapi ya. Penulis pikir-pikir, satu hal yang jadi kekurangan besar dari Pertamax itu
Mungkin kandungan energi lebih rendah dari premium, itu nggak terlalu masalah lah, cuma beda sedikit. Yang jadi masalah adalah pertama itu kandungan ada mengandung apa namanya, etanol. Kalau mengandung etanol itu berarti mengandung air, berarti ya komponen-komponen yang di saluran pembakaran itu jadi kena air, lebih banyak airnya kan etanol. Kalau menguap airnya lebih banyak. Yang apa? Yang jadi masalah karena di motor NMAX ini nggak ada apa, oli itu nggak awet. Oli nggak awet karena fuel dilution. Jadi pertama penulis pakai, olinya sudah hijau di 600 km. Itu termasuk parah ya, karena fuel dilution ini boros sih. Karena fuel dilution ini oli jadi cepat rusak. Jadi oli itu umurnya pendek karena kan nggak ada lah kemampuan oli untuk bisa mengalahkan fuel dilution. Itu harus dari sisi mesinnya yang dibenahi, bukan dari sisi olinya. Ini penulis belum servis berikutnya, jadi masih belum tahu ini apa termasuk garansi. Soalnya katanya ada yang bilang garansi kalau misalnya masih servis di bengkel resmi, masih ada jatah servis. Wah, boros ya. Penulis malas pakai Pertamax ya. Pertamax ya, ini penulis sudah pernah cerita, maaf kalau diulang lagi, tapi pendek aja kok. Nah, Pertamax menyebabkan fuel dilution. Nah, ternyata Pertamax turbo juga menyebabkan fuel dilution juga. Nah, penulis curiga yang apa, Pertamax turbo ini juga mengandung apa namanya, etanol, dan mungkin lebih banyak kandungannya. Karena kan unik juga kan, bensin oktanya 98, sementara itu Pertamax 92, tapi beda harganya cuma dikit banget. Beda apa, kalau dulu pernah tahu Pertamax Plus itu mahal, jauh bedanya daripada yang sekarang. Jadi Pertamax Plus itu berapa dulu ya? Pokoknya jauh lah. Pertamax Plus itu oktan 95 kan, itu dijual oleh Pertamina lebih mahal daripada Pertamax Turbo yang harganya yang oktannya 98. Bensin itu yang ya dari logika saja lah, kok bisa Pertamax Turbo itu harganya lebih murah daripada Pertamax Plus, padahal oktannya Pertamax Plus itu 95, oktannya Pertamax Turbo itu 98, selisih 3 oktannya. Tapi kok mengapa Pertamax Turbo lebih murah? Jawabannya ya cuma satu ya, untuk meningkatkan oktan bensinnya Pertamina menggunakan bahan yang murah. Karena ya apa, meningkatkan oktan itu banyak caranya ya, nggak cuma satu. Biasanya kalau apa, kalau cuma ngejar oktan aja, banyak molekul yang oktannya tinggi tapi itunya apanya, kandungan energinya rendah. Yang mahal itu kalau
oktanya tinggi, kandungan energinya juga tinggi. Itu yang mahal. Ini mempengaruhi rasio bahan bakar juga loh ya. Kalau kandungan energinya rendah, otomatis bahan bakar harus lebih banyak. Kalau lebih banyak ya otomatis lebih boros lah, lebih nggak efisien. Untuk soal tenaga ya tetap tergantung sama rasio ideal. Rasio idealnya nggak sama antara bensin dengan kandungan energi tinggi dengan kandungan energi rendah. Kalau motor irit seperti ya motor pabrikan, motor standar lah, kan biasanya setelan irit. Kalau oktanya sudah cukup, terasa tenaga berkurang, motor makin boros. Nah itu artinya kandungan energi bensinnya itu makin sedikit, kurang. Jadi motor setelannya misalnya pakai bensin ini itu pas iritnya, nanti kalau pakai bensin yang energinya lebih kecil akan berkurang tenaganya karena terlalu irit. Ini yang penulis rasakan di motor Suzuki Spin, Honda Beat, Suzuki Next 2 ketika pakai Pertamax Turbo, tenaga malah berkurang karena yaitu oktanya sudah berlebihan. Tenaga turun malah ketika pakai Pertamax Turbo. Sayangnya ya itu fuel dilution tadi lah Pertamax itu. Walau lebih bagus dari Pertalite, walau kandungan energi lebih tinggi dari Pertalite, tapi sayang mengalami fuel dilution. Aduh, ini mau eco riding nggak bisa ya, boros. Dan ya penulis itu nilainya seperti itu. Untuk membandingkan irit boros kan pakai feeling itu sulit ya dipercaya, soalnya apa yang terasa kasar itu bisa jadi efek dari tenaga berkurang. Apa yang terasa semut tarikannya bisa jadi karena tenaga lebih baik. Ada satu sih yang bisa kita pakai acuan tenaga itu. Jadi kalau habis lepas gas terus neken gas sedikit, seberapa banyak kita bisa nambah akselerasi. Kalau misalnya apal dengan posisi gas dikasih tanda gitu, oh 3/4 lebih kencang top speednya, nah itu artinya tenaga bertambah, bensinnya kandungan energinya lebih baik. Tapi kan ya siapa sih yang ngasih tanda ke throttle ya, paling ya padanya. Ini biasanya ini kan di depan ada kendaraan, anginnya kehalang. Ini kan namanya drafting ya. Biasanya ini angkanya tinggi, sekarang rendah. Aduh. Ya terus ya biasanya kita bisa lah pakai mileage indikator ini untuk mengetahui bensinnya tenaganya makin bertambah atau enggak. Kalau misalnya kita pengen lebih akurat ya ini jangan pakai average, pakai instant mileage. Kita taruh posisi gas, kita cari kecepatan konstan, terus kita tetapkan gasnya. Aduh, susah. Nah, kalau gini nih ngeri ya, ngeri nabrak depan, ngeri ditabrak dari belakang. Kita cari kesempatan lagi, bisa nggak ini jaga gas tetap. Yang jelas dari kondisi kecepatan konstan gitu ya, penulis saya jarang pakai instant mileage ini. Penulis biasanya itu ngeriset di saat lagi jalan. Di saat lagi jalan dilihat angkanya berubah jadi berapa.
Aduh, nggak bisa, ya wis biarin lah, wis pakai average saja. Average cuma segini nih ya, pokoknya penulis coba pakai premium, penulis coba pakai pertamax. Untuk mileage itu penulis masih bisa dapat tinggi, penulis bisa dapat tinggi. Ya nggak serendah inilah. Kalau dalam kondisi seperti ini mestinya sudah sampai tahap 50, apalagi penulis sekarang kan eco riding ya, nggak jalan kencang. Jadi dari perbandingan itu penulis bisa dapat catatan waktu yang baik. Kok catatan waktu, dapat kilometer per liter yang baik lah. Hasilnya lebih baik dari ini. Nah, penulis pertama pakai apa? Shell Super ini nggak terlalu mengesankan ya, malah terkesan turun. Penulis bisa nggak dapat 0-100 dari sini. Penulis mau coba berhenti dulu, nunggu lampu merah. Kalau sudah lampu merah, berada di barisan paling depan. Nah ini penulis paling males kalau ada pengendara lambat ngambil posisi paling depan itu. Ini paling kalau jalan melempet-lempet terus menghalangi jalan ya. Yang jelas ini sebenarnya tujuannya pengen bahas kita itu nggak usah ngoyo ambil bensin yang oktan tinggi ya. Bensin yang bukan Pertamina pun tenaganya belum tentu lebih baik ya. Tuh lambat kan? Lambat kok. Penulis merasa nggak cepet itu. Walau hambatan angin sekarang terasa kurang ya, itu entah berapa detik, tapi rasanya lambat, mungkin 19 detikan kan ya. Nggak beda jauh sih dari waktu pakai premium, waktu pakai pertama, tapi rasanya nggak enak. Ini mungkin bensin Shell ini ya, jelas bahwa dari perbandingan irit ini turun 43,8. Dari perbandingan irit angkanya kecil, tapi dari sisi oktan ya sepertinya lebih baik dari pertama. Jadi tenaga itu ada, tak kosong. Jadi munculnya tenaga di RPM atas. Kalau di RPM rendah nggak ada. Ini tarikan ngegas awal itu nggak enak. Jadi kalau pakai premium, pakai pertamax ya, penulis itu mengendalikan gas itu agak sulit. Jalan kayak gini itu ngatur gasnya sulit, sering nyendal gitu ya. Jadi harus sangat dirunut sekali gitu. Kalau ini gampang ini mengindikasikan tenaganya kurang. Jadi terutama tenaga di RPM rendah ya, torsinya, sentakannya di RPM rendah itu kurang, minim, nggak ada. Ya sayang lah tapi ya penulis mau gimana lagi nih ya. Kalau pakai pertama kan jadi fuel dilution lagi. Penulis mau coba ini dulu, walau tenaga jelas berkurang, biarin lah.
Yang penting nggak fuel dilution, nanti penulis tes apa masih fuel dilution apa enggak. Ini nanti nunggu sebulan ganti oli, terus dicek apakah masih mengalami fuel dilution. Kalau dari sisi tenaga penulis sudah nggak berharap lah. Ini padahal isinya masih 18.000. 18.000 itu berapa liter? Ya anggap aja 2 liter lah, hampir 2 liter. Ini tangkinya full tanknya sekitar berapa? 8, lupa penulis. Yang jelas kalau dari sisi irit, padahal sudah eco riding nggak bisa capek 50 sampai 45 aja sulit. Padahal kalau pakai premium, pakai Pertamax di kondisi seperti ini, walau tadi sempat 0-100 gitu, bisa balik 45 lagi, 457, 4647 gitu bisa. Di jalan seperti ini pun eco riding masih memungkinkan. Ya kerasanya dari sentakan awalnya inilah kurang. Pengen bahas apa tadi? Shell ya. Kenapa kok Shell yang super? Kenapa kan? V-Power. Ya nanti coba ini dulu lah. Penulis nggak yakin V-Power itu tenaganya lebih gede. Ya nanti dibandingkan. Penulis akan coba sebulan dulu. Asumsi awal penulis Shell Super itu kandungan energinya lebih tinggi. Penulis salah, karena ternyata kandungan energinya lebih rendah. Tapi belum tentu ya kandungan energi lebih rendah ini nggak bagus ya. Kalau dari sisi performa mungkin iya nggak bagus, tapi untuk dari sisi keawetan mesin bisa aja lebih bagus. Ya bisa jadi kandungan energinya lebih rendah karena ada kandungan pelicinnya, zat pelicinnya. Jadi penulis pakai Shell Super ini merasakan mirip dengan kalau pakai Pertalite ya. Mesin jadi licin gitu loh. Engine brake jadi berkurang, terus mesin kalau dilepas gasnya turun RPM-nya agak lama, nggak langsung gitu, nggak langsung kayak nyendat gitu, nggak. Jadi habis ngegas ini dilepas RPM-nya nggak langsung gitu, tapi gitu pelan ya. Mungkin dari olinya, bisa juga pembersihnya lebih banyak daripada punya Pertamax. Jadi kan kita tahu sendiri kalau ada orang bongkar mesin itu mesti mesinnya warna hitam gitu kan, ada kerak hitam gitu. Padahal katanya Pertamax itu banyak aditif pembersihnya, aditif cleanernya, tapi ya buktinya kan kalau dibongkar silinder itu pasti hitam toh. Nah itu artinya pembersihnya kurang. Ya mungkin aja kayak gitu. Kalau nggak gitu ya sengsara ya. Jadi dari pembersihnya bensin Shell Super ini mungkin lebih banyak. Ini dari sisi oktan jelas cukup lah, karena ya penulis nggak merasakan ada gejala mesin ketika di RPM rendah ngeliti, gejala mesin ketika di RPM rendah itu ada sendat-sendat. Kalau pakai premium kadang ada matinya mesin itu. Jadi oktan dari premium itu terlalu mepet walau sudah pakai pro kapasitor sekalipun. Paling pro kapasitor nambah oktannya cuma 2 atau 1 ya. Kalau pakai premium mepet, sudah pakai pro kapasitor terus pakai premium sepertinya mepet oktannya itu mepet. Jadi kalau si cuaca itu sangat dingin atau misalnya baru pertama dinyalakan itu masih ada gejala
kletek-kleteknya. Kalau yang dari Shell Super ini enggak. Jadi recommended apa enggak Shell Super? Sementara kalau nyarinya tenaga pakai punya Pertamina aja lah, Pertamax. Tapi kalau pingin apa mesin halus ya Shell Super aja. Sementara itu dulu, soalnya ya kesimpulan masih belum bisa diambil karena ini belum 100%. Tapi cuma jelas tenaga berkurang nih, boros 44,5 pada penulis eco riding. Biasanya kalau penulis eco riding kayak tadi itu minim 46, 45 itu sudah termasuk boros. Ini kan karena apa, termasuk malam hari ya, harusnya 46 gitu minim kalau lewat jalan tadi. Sayangnya enggak. Ya wis lah, begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.